Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, pemirsa channel Dakwah Tulungagung, semoga Allah merahmati kepada kita semuanya. Dosa merupakan sebuah sumber dari kesialan dan kehinaan bagi hamba. Maka bagi seorang muslim wajib baginya untuk menasihati dirinya dan berusaha untuk mencari penyebab hal-hal yang bisa menyelamatkan dari dosa dan kemaksiatan tersebut, setelah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dari zaman dahulu maupun sekarang banyak menjelaskan faktor-faktor yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari dosa. Di antaranya adalah al-alamah, al-murabbi, al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di antara faktor tersebut adalah ijlalullahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan banyak di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal nanti semua bumi itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga langit akan digulung dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bumi yang begitu luasnya, yang belum sempat untuk kita jangkau semuanya. Demikian juga langit yang begitu besarnya, begitu tingginya, begitu kokohnya, yang Allah ciptakan tanpa tiang penyangga sedikit pun. Nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, bumi akan digenggam oleh Allah Ta'ala, dan akan langit-langit itu akan digulung dengan tangan kanannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika si hamba, ketika ingin mencoba bermaksiat atau sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ketika mengingat surat ini pada surat Az-Zumar, maka dirinya akan segera menghentikan perbuatan dosa tersebut. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besarnya Allah zatnya dan kekuasaannya, sehingga bumi hanya digenggam dengan tangan kirinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nuh, Allah juga jelaskan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak memperbesarkan, mengagungkan Allah dengan sesungguhnya, padahal Allah yang telah menciptakan kalian tingkatan demi tingkatan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan
beliau mengatakan, malakum la tu'azimuna Allah haqqa 'azamati. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna kalimat atwara, maknanya tauran ba'da turin ila tamamil khalq. Allah menciptakan manusia tingkatan demi tingkatan sehingga sempurnalah penciptaan tersebut. Pemirsa channel dakwah Tulungagung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari proses demi proses. Dari nutfah, dari air mani yang diletakkan di dalam rahim, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan terjadilah proses perubahan-perubahan sehingga sempurnalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Sebuah perbuatan manakala hamba mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, manakala hamba seorang mukmin mau memperhatikan dua ayat yang mulia ini, maka akan menunjukkan pada dirinya pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan, menghentikan dirinya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka si hamba ketika mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidaklah jadi ia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melihat betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.